Siapa? Yes. Siapa? Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan peer counseling bersama gua Alif, Ikram, dan Zevanya Valerian. Nah, ada baiknya mungkin kita saling perkenalan dulu ya dengan menyebutkan nama lengkap, terus nama panggilan, asal sekolah, terus sama tempat tinggal sekarang di mana. Oke. Dari gua dulu kali ya. Oke, nama gua Alif Renur Muhammad, biasa dipanggil Alif, dari DTM 2021. Terus asal SMA gue dari SMA Negeri 8 Jakarta. Terus sekarang gue bertempat tinggal di Jakarta Timur. Boleh lanjut mungkin. Perkenalkan, nama gue Irang Fauzan, biasa dipanggil Ihram. Gue dari DTM 2001. Asal sekolah gue dari SMA 39 Jakarta. Gue sekarang tinggal di Cibubur. Oke, nama gue Zevanya Valerian, biasa dipanggil Ale, DTM 21, asal sekolah SMA Negeri 1 Depok, domisili di Depok. Salam kenal. Oke, salam kenal. Mungkin ada yang mau sharing duluan kita? Gimana? Dicontohin dulu kali Lip. Oh ya udah, ya. Dari gue ya mulainya ya. Oke. Jadi gini, gue dulu awal kelas 10 itu masuk pertama kali SMA itu gue semester 1 tuh apa ya? Karena banyak kegiatan juga waktu itu, gue juga ikut ekskul juga. Jadi belajar gue juga masih belum serius juga waktu itu. Walaupun gue tahu ada jalur-jalur PTN banyak banget yang dulu katanya ada jalur undangan gitu, makin nilai rapot. Tapi gue masih terlalu abu-abu, masih nggak serius juga waktu itu belajarnya. Itu gue juga banyak main game lah, banyak main bareng teman gitu. Jadi belajarnya juga nggak pernah dari jauh-jauh hari gitu. Jadi selalu belajar itu pas mau ada ujian doang gitu. Ya udah, sampai semester 1 berakhir gue dapat nilai rapor semester 1 ya gitu, jelek. Terus ya udah disuruh orang tua ikut les waktu itu juga semester 2, cuma ikut satu pelajaran doang, yang pelajaran yang gue dulu pas di semester 1 itu paling lemah waktu itu, kimia kalau nggak salah gue lesnya. Terus ya udah, kan juga ekskul juga semakin sibuk juga waktu itu, juga kegiatan semakin banyak juga. Ya udah gue berusaha bagi-bagi waktu gitulah antara belajar, ekskul, dan main. Ya udah, dan kira nilai semester 2 gue juga ya lumayan naik juga dari semester sebelumnya. Udah gitu naik kelas 11 kan itu kan udah mulai jadi pengurus ekskul ya. Jadi ya makin sibuk juga sih. Dan gue juga makin ribet juga ngatur jadwal antara belajar dan kegiatan-kegiatan ekskul dan sebagainya itu. Cuman ya alhamdulillahnya nilai semester 3 gue juga tetap masih naik juga dari semester 2. Terus masuk semester 4 kan itu kan juga cuma awal-awal doang ya. Terus pandemi. Nah, pandemi ini gue walaupun nilai semester 4 gue naik, tapi peringkat gue turun gara-gara nilai-nilai teman-teman gue yang biasanya di bawah-bawah pada naik semua, melejit lah. Ya tau lah gimana kan kalau pandemi online, pasti udah pada tahu lah gimana. Berarti main bersih ya? Lu bersih mainnya ya? Juga sih. Apa ya, kalau yang full bersih pasti nggak ada sih, pasti ada ya ambil dikit kesempatan lah. Tapi ya gue nggak semaruk itu. Terus ya udah sih. Terus semester 4 juga waktu itu pas online pertama-tama juga nggak banyak tugas, mungkin gara-gara masih awal-awal pandemi kan, bingung juga gurunya mau ngasih apa, materi gimana. Cuman pas waktu naik semester 5 kelas 12 tuh udah mulai terstruktur kan, udah jelas gimana pelajarannya, jadi
Zoom ada setiap hari, terus tugas juga setiap hari ada pasti itu. Ya udah, pas kelas 12 tuh justru malah tugasnya tuh makin banyak. Kelas 11 ya udah, ya mau gimana lagi ya, semua tugas harus dikerjain kan buat buat memasuk nilai buat semester terakhir gitu, buat maksimalin peluang SNM gitu lah, sambil belajar buat SBMPTN juga. Terus sampai akhir Desember waktu itu semester 5 tetap aja gue nggak masuk kota SNM. Ya udahlah tuh gue mulai konsul-konsul sama BK gitu kan, gimana solusinya. Terus ya ada waktu itu sama BK juga disaranin daftar PPKB. Ya udah gue coba buat PPKB, terus gue nulis selesai itu udah dari bulan Januari apa ya waktu itu. Padahal kan PPKB baru mulai daftar Maret ya. Nah, gue udah mulai buat tesnya dari Januari. Biar persiapannya lebih matang gitu lah, biar esainya juga lebih mantap. Terus udah revisi juga berkali-kali, hampir 10 kali waktu itu. Terus udah konsul esai juga ke guru-guru BK, ke ortu gitu. Terus udah itu Maret daftar PPKB, dan di akhir Maret tetap aja gue juga waktu itu PPKB pengumuman belum lolos juga. Ya gue sempat agak shock juga sih, soalnya gue udah siapin matang banget nih PPKB nih, udah yakin banget lah pasti lolos gitu. PPKB-nya mesin. Iya, PPKB teknik mesin. PPKB teknik mesin. Gue shock soalnya gue yakin banget bisa lolos gitu. Terus gara-gara gue udah nyiapin esai berbulan-bulan sebelumnya kan. Ya udah sempat shock juga. Makanya gue langsung daftar UTBK. Daftar UTBK waktu itu yang di Jakarta tempatnya udah habis semua. Ya udah gue dapatnya di Bandung di ITB. Itu juga ITB tapi masih dapatnya gelombang 1 juga. Dan itu udah Amin 21 sebelum gue ujian. Nah, ya udah tambah shock lagi kan. Waduh, kok sebentar banget nih waktunya buat belajar. Ya udahlah. Ya jalanin aja sih gue sih waktu itu. Jalanin aja, tetap belajarnya juga makin serius juga waktu itu sih. Soalnya gue sebelum pas sebelum pengumuman PPKB gue belajar SBMPTN masih belum terlalu ini sih. Yang gue rasain masih belum terlalu maksimal lah istilahnya gitu. Jadi gue masih kurang pede gitu pas habis pengumuman PPKB itu. Terus ya udah dijalanin aja, belajar terus, sehari target berapa ratus soal. Gue juga ikut TOT online kan waktu itu. Ya, sampai seminggu terakhir sebelum ujian gue mulai kurang-kurangin belajar kan, biar pas ujian juga nggak kecapean. Terus ya udah gue waktu itu ujian di Bandung TBK, dan alhamdulillah lancar-lancar sih. Paling yang sulit tuh gue paling di MTK sih. MTK sama fisika gue banyak ngasal waktu itu. Ya udah selesai ujian, selama 4 hari waktu itu gue langsung belajar simak habis ujian. Itu kan gue belajar simaknya masih sendiri sih waktu itu, gara-gara yang kelas inten kan belum mulai itu. Kelas inten masih belum buka kelas simak, gara-gara masih nunggu yang gelombang 2. Ya udah gue belajar sendiri simak sampai akhir April, sampai inten mulai kelas simak gitu kan. Terus Mei belajar simak juga, gue juga belajarnya nggak terlalu wah banget sih. Gue cuman belajar dari buku-buku, cuman belajar dari pas inten doang, nggak yang setiap hari harus belajar gitu, nggak setiap jam harus belajar. Terus ya udah gue juga daftar mandiri waktu itu, cuman simak sama mandiri TB doang waktu itu. Gue daftar mandiri TB di mesin juga, dan akhirnya pas tanggal 14 Juni ya alhamdulillahnya gue lolos di SBMPTN di mesin UI. Terus tanggal 29 Juni gue juga lolos di mandiri TB mesin. Cuma gue milihnya di mesin UI aja lah, soalnya kan TB katanya ini kan belajarnya lebih strict, lebih stres gitu katanya kan. Ya udahlah gue mending mesin UI aja deh, agak lebih santai dikit gitu sih cerita gue. Jadi cara nyalurin hasilnya gimana?
Gua nih ya, Iya. gua kali ya. Gua kan masuk dari banyak lah perjalanannya lah. Kalau gue dari pelajaran, kalau kan gue dapat kota SNM juga ya, tapi gue tuh kelas 10, 11 gitu-gitu kagak belajar yang benar-benar belajar karena gue nggak terlalu mikirin SNM gitu loh, nggak yang terlalu mentingin lah apaan sih undangan gitu-gitu. Gue kayak udahlah asal ngerjain, asal ada nilai gitu-gitu, asal masuk kan, masih main-main lah. Nilai semester pertama gue hancur, kayak masa nilai di rapot tuh ada 70 gitu kan, kayak goblok banget gitu loh nilai rapot. Nah pas semester 2 gue kayak pikir anjir semester 1 kok bisa 70 gitu loh, jelek banget. Pas semester 2 naik tuh jadi 80-an yang MTK fisika gitu-gitunya tuh. Enggak, gue MTK kamar 70, fisika kimia tuh 73 kan. Kata gue apaan nilai, terus naik sampai 83, 85 kan, naik terus lah tahap kan. Padahal nggak pernah belajar yang gimana juga kan. Gue cuma suka di MTK kan, jadi MTK gue emang lumayan bagus aja di MTK. Tapi kalau di SNM kan diambilnya MTK-nya nggak dua-duanya gitu loh ya, cuma MTK wajib doang ya. Iya benar. Nah gue tuh MTK yang bagusnya tuh di minat yang wajib gue lebih kecil. Kan gue kayak buset, diambilnya yang wajib doang dong, kata gue gitu. Kenapa nggak diambil dua-duanya? Yang wajib gue nggak terlalu gede kayak minat gue kan. Nah pas kalau ranking terakhir yang paralel terakhir yang belum diambil nilai yang 5 doang itu masih lumayan, masih bagus, masih di atas tuh. Gue kayak mikir, wih ranking gue lumayan nih paralelnya terakhir. Pas udah kelas 12 kan, kayak 40-an apa gimana, kayaknya 40-an ya. Pas ranking SNM kok jadi 100 gitu loh. Pas gue lihat gara-gara nilai semester pertama gue yang kayak fisika kimia 70. Terus dilihatnya MTK wajib doang gitu loh. Kok jadi 100? Gue kayak, ya udahlah SNM gue mungkin masuk lah, gue udah mikir gitu kan. Udahlah, gue bodo amat lah SNM gitu kan. Gue masukin aja perkapalan yang paling rendah kan di UI itu. Udah bener gak masuk. Habis itu gue nyoba PPKB di mesin ya. Iya mesin. PPKB itu bisa 2 ya waktu itu. Kenapa? PPKB itu pilihannya 2 apa 1 sih, gue lupa dah. Satu Pokoknya satu ya. Mesin kayaknya gue deh. Apa gitu, pokoknya lupa gue PKB. Terus nggak masuk juga. Nah akhirnya gue belajar, kan gue inten ya. Ya udahlah gue belajar inten buat SBM kan. Pas SBM gue ngambilnya IPB tapi kagak ngambil UI. IPB, alhamdulillah sih gue masuk di SBM tuh. Nah setelah SBM gue udah nggak belajar lagi tuh di inten kan, ada yang sesi-sesi apa yang buat mandiri itu kan. Iya. Udah nggak pernah masuk, dan bodohnya gue di mandirinya itu kan dapat buku. Iya, gue ambil gitu. Gak gue ambil gitu loh bukunya, kenapa gitu loh, gue lupa gak gue ambil, disuruh catet kan, padahal di grup tuh disuruh list mau ngambil yang disuruh mana. list. Iya teman gue ngambil semua gitu-gitu, kok gue kagak ngelis ya, gue lupa, tiba-tiba udah tutup ininya buat ngelistnya ya. Terus ya udahlah, gue udah pasrah aja, udah gak ada buku. Mau belajar gimana kan. Untung pas pengumuman SBM masuk tuh gue kayak, tenang gue. Tapi mak gue katanya, udahlah kok udah dibayar juga sih mak, 800.000 gue tuh ngambil simak 5 kan. Itu kata mak gue, simak aja lah, ikut lah gitu kan, udah bayar mahal masa nggak ikut. Itu daftar mandiri 2, simak sama UGM. Tapi UGM nggak bisa diambil ya kalau SBM udah masuk tuh, kalau nggak salah. Iya. UGM nggak bisa. UGM nggak bisa, gue pokoknya akunnya gimana lah, nggak ngerti kan, gue pengen ngecek tanggal dan tempat, nggak bisa gitu, nggak bisa login, gue nggak tahu kenapa ya. Jadi gue simak, coba, udah nggak ada persiapan kan. Pas gue lihat soal simak, kok susah-susah banget. Dari SBM kok jauh soalnya gitu loh. Gue udah fisika nggak gue isi, kimia nggak gue isi, MTK isi cuma setengah paling ya. Nah yang biologi aja tapi nggak terlalu susah tuh pas simak tuh. Biologi kayak biologi kelas 12 standar lah, nggak yang kayak pas SBM biologi kan PA tuh susah banget. Iya. Random. Biologi masih bisa disimak karena nggak terlalu ribet. Yang nggak gue kerja di fisika doang tuh, bener-bener kosong gue fisika. Gue ngambil, akhirnya pas pengumuman simak itu seminggu nggak sih? Seminggu ya? 2 minggu, seminggu lebih dikit.
seminggu lebih dikit lah ya. Seminggu lebih dikit. Ya 10 hari lah. Udah nggak terlalu berharap kan. Gue kalau nggak masuk pun ya udahlah. Gue nggak ngisi nggak apa kan. Pas keluar ininya, wih kok masuk. Gue kaget kok masuk gitu loh. Gue nggak ekspresi seneng nggak gimana sih, kayak kaget bingung kok masuk gitu loh. Ya udahlah, terus kata gue, udah kamu pilih aja tuh mau yang mana jadinya kan, soalnya jurusannya mirip. Yang di IPB gue ngambil teknik pertanian tentang mesin tani gitu kan. Di SIMAK dapetnya teknik perkapalan, jadi mirip-mirip tuh, sama-sama teknik mesin gitu kan. Iya. Nah ya udahlah, terus pas udah dipikir-pikir ternyata kan kalau lulusan lebih dihargain kalau UI lah, kebanyakan ya, nggak gue bilang selalu UI sih, tapi kebanyakan dilihat dari saudara-saudara juga gitu. Jadi ya udahlah ambil UI akhirnya. Dan untungnya gue SIMAK itu dapetnya reguler, jadi gue nggak bayar. Kalau misalkan bayar pun gue nggak bakal ambil. Ambil itu gue reguler, jadi ya masih bisa dipertimbangkan gitu loh. Akhirnya gue ambil SIMAK UI, paling gitu sih gue. Menarik juga nih ya. Soalnya fisika kan kosong ya tadi ya. Kosong, bener-bener kosong. Full kosong gitu ya. Sampai cuma satu soal deh yang tentang teori yang satu. Bisa lolos di reguler itu kan sebuah hal yang, sebuah pencapaian yang pencapaian yang bagus gitu kalau reguler kan. Tapi nilai SBM-nya tuh dipertimbangkan nggak sih? Kayak dipertimbangkan ya kayaknya sih ya. Iya. Kan kalau gue mikir nilai tes SIMAK-nya doang yang dipertimbangkan kayak lebih tinggi di SIMAK, kayak gue nggak mungkin masuk gitu loh, kayak kosong fisika. Tapi gue di SBM memang nilai agak ya lumayan lah, nggak yang kecil-kecil banget gitu, masih di 600-an ke atas. 660 apa 6 berapa gitu gue lupa. Apa 670 gitu. Jadi kayak ya udahlah, berarti bisa dipertimbangkan kali SBM-nya gitu. Oke. Lanjut kali Ale. Kalau gue dari SMA itu awal-awal itu kayak apa ya, belum tahu gitu gambaran kalau kuliah itu masuknya lewat apa gitu. Jadi itu kan ya pas-pasan lah, nggak terlalu bagus. Terus ya jalan waktu kan mulai online tuh, kelas berapa ya, kelas 11 kita ya, kelas 11 semester 2 itu ya lumayan lah ngebantu tuh ini squad ngerjain squad. Nah, lumayan. Terus ya udah kemarin SNM itu dapat kuota SNM. Terus kalau di setiap sekolah itu kan kayaknya ada ya peringkatan gitu, jadi prodi ini yang milih siapa aja gitu. Jadi kalau udah penuh bisa kelempar. Nah tadinya gue itu milih ITB. Nah tapi udah ada tuh di atas 2 orang apa 3 orang, jadi pilih yang UI, lihat yang kosong mana. Nah kebetulan ada keselamatan kerja, teknik mesin, sama adalah pokoknya. Nah ya udah gue pilih teknik mesin, terus pilihan keduanya ITB gitu, SBM ITB kan nggak ngotak ya. Nah, pilihan keduanya tinggi banget, tapi ya udahlah daripada kosong, siapa tahu dapat. Ya udah, alhasil sih syukurnya SNM-nya dapat pilihan satu, teknik mesin gitu sih gua. Jadi SNM. Habis itu ya udah tinggal nunggu aja sampai dulu nggak belajar ya, otaknya udah beku tuh. Iya. Udah harus pemanasan lagi nih. Dari kapan sih SNM itu? Dari Maret? Maret. Iya. Akhir Maret. Banget ya. Gue mau nanya nih, kan SNM udah lama banget ya. Nah, lu selama dari SNM sampai sekarang itu ngapain aja tuh di rumah? Atau ada kegiatan-kegiatan apa nih? Kalau kegiatan sih dibilang juga nggak ada ya sebetulnya. Cuma main doang sih sebenarnya. Main, tidur, makan gitu. Berarti kita semua ini gluten ya? Inten semua ya? Iya, gue inten.
Gue inten juga sih soalnya. Di mana Intan? Kenapa? Di mana Intan? Inten Depok. Di Depok. Ya, benar sih. Gue Intan Kalimalang. Kalau tahu. Terus, mau bahas apa lagi nih? Mungkin ada yang punya topik lain gitu, atau mau nanya-nanya gitu. Silakan. Nggak tahu sih gua. Kalau kegiatan di rumah gua mah nggak ada lah ya, main game doang paling gua. Dari dulu juga gua main game doang sih, padahal mah nggak ada bedanya mau corona mau kagak, sama aja. Kegiatan gua main game. Kalau ada waktu libur ya jalan-jalan, tadinya kalau sekarang kan nggak bisa ya, paling gitu. Iya benar. Pernah main game apa? Gue CS Valo, apalah ML, GTA kayak apa kayak semua game main. Oh iya, benar gamer aja. Semua game Gue main. sih kalau game udah semakin kesini semakin jarang main sih. Soalnya kenapa ya? Gue setiap main game tuh jadi merasa bosan aja gitu. Nggak tahu kenapa, semakin kesini lah. Nggak tahu kenapa. Ya, jadi gue semakin kesini makin jarang main game gitu. Kalau gue. Kalau gue kenapa gak ada bosan-bosannya ya? Perasaan gue dari dulu, dari SMP. Dari kecil gue main game mulu dah. Dari gue masih TK. Udah main-main apa tuh? Main-main yang itulah pocket game gitulah. Kayak DS-an gitu. Kayak gak pernah bosan gue. Sampai sekarang. Iya benar. Oh ya, gue mau nanya nih. Kalau nanti misalkan udah mulai buka rekrutmen apa yang semacam UKM gitu. Nah, gue mau tanya nih, kalian semua ada rencana mau join apa nggak gitu? Mau join UKM mana gitu? Paling UKM ini motorsport ya. Itu UKM gue sih masuknya. UKM ya? Iya UKM benar. Ya gue pengen itu sih. Kalau Ale apa nih? Gue UKM sama organisasi gitu beda sih. Kok belum terlalu paham deh. Kenapa? Maksudnya UKM sama organisasi gitu beda ya? Apa sama? Nggak ngerti. Beda deh kayaknya. Kan kalau yang seorganisasi itu kan kayak IMM, BEM gitu. Iya. Beda. Oh, belum ada gambaran sih gue. Kalau apa? Lo apa Andi? Udah ada. Gue sih kalau UKM sih rencananya pengen join antara UI Motorsport atau racing team. Cuman gue dari video yang kemarin pas yang di itu masih agak bingung sih antar bedanya yang racing team sama motorsport. Soalnya kan Kayak beda ini loh, kayak apa sih? Mobilnya beda ya. Kalau yang prototipe kayak go-kart ya. Go-kart motorsport go-kart. Cuman kalau racing team itu kayak mobil apa sih? Rancangan sendiri gitu gak sih? Iya. Cuman secara dasar teknikal kan sama gitu kan. Jadi kan antara dua itu kan pasti nggak beda jauh. Terus juga minat ke ini juga sih yang apa? Yang si UI SMEV yang itu. SMV itu yang mobil ini ya, mobil kayak tikus. Iya, yang kayak tikus itu. Kayak tikus itu kan. Iya. Tapi kan kata cutting gue kemarin, kalau yang mobil kayak tikus itu tuh dia nggak boleh ikut organisasi lain. Ya harus fokus lomba itu kan. Buat lomba. Jadi kalau udah masuk lu nggak boleh keluar 2 tahun berarti gitu. Iya. Ada kontrak kayak gitu lah. Ada kontrak kalau SMV gitu. Itu sih kalau gue rencana UKM. Soalnya mungkin nanti sering berjalan waktu mungkin bisa mikir-mikir lagi gue ada pertimbangan lain mungkin yang muncul gitu. Yang gue nggak ngerti ini UI Sport itu dia ngapain ya? UKM ya? Kalau UI Sport itu UKM ngapain ya? UI Sport. Iya. Kalau WBG kan itu dia yang jadi panitia kan. Kalau UI Sport kapan? Gak tahu dah gue. UI Sport gue juga baru dengar atau coba ada mungkin ada
itunya, ada kontak IG-nya mungkin. Ya, dia kayak Apakah masuk e-sport atau sport beneran? ya kan. Hmm. Nih, kalau Ali gimana nih? Apa tuh? Masuk UKM. Masuk mana lo? Apa? Masuk mana? Belum tahu. Tahu. Ini lihat-lihat. Itu berarti racing team itu kita rancang terus balapan juga nanti ya gitu. Kayaknya di tes deh, bukan balapan deh. Dia kayak tes durability, I think. Nggak tahu lah. Gue nggak ngerti, kayak di video kemarin kayak ada tes apa, tes akselerasi gitu-gitu, tapi pelan gitu loh mobilnya. Iya. Tapi kayaknya ya gitulah, kayak hemat kali, gimana kali, nggak tahu. Beda penilaiannya sama motorsport. Kalau motorsport kan ya balapan biasa. Balapan juga, iya ada lombanya juga. Kalau racing team nggak tahu dah. Kayak di video-video itu kayaknya nggak balapan dah. Nggak tahu sih. Kayak nguji-nguji mobil yang udah dibikin gitu. Udah berapa menit nih kita nih ngobrol-ngobrol? Udah lama kayaknya. Hampir setengah jam kan? Setengah jam kurang. Mau dilanjutin lagi atau Pokoknya gue bentar lagi mau ada podcast lagi. Ya udah, oke. Ini 8, 9, 10 gue podcast nih, jam 8, 9, 10, gila. Iya. Turut-turut. Tinggal berapa lagi podcastnya? Gue tinggal nih 9, 10, sama satu lagi belum tahu kapan. Masih 3. Gue sih ini yang terakhir sih. Alhamdulillahnya. Gue kemarin belum podcast soalnya, gue kemarin masih males. Hari ini udah 6 nih, dari siang mulai. Jam berapa tuh? Jam 1. Berturut sampai jam 3, setengah 4 berturut tuh. Sekarang berturut lagi. Ya udah ditutup ya. Tutup. Oke, sip. Makasih banget nih buat Ikram sama Ale nih udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing, buat bagi-bagi pengalaman gitu kan, bagi-bagi cerita. Gue juga di sini juga mohon maaf sebagai host jika ada kesalahan kata atau bagaimana. Terus ya semoga kita semakin mengenal satu sama lain gitu kan, juga semoga DTM juga semakin solid juga semuanya. Terus semoga kita juga bisa cepat-cepat kuliah offline lah, biar bisa ketemu juga satu angkatan gitu kan, biar lebih seru aja sih. Terus ya udah sih, segitu aja dari kami. Kita akhiri podcast atau peer counseling malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.